semua memilih yang nomor satu. Orang sukses itu selalu kelebihan satu cara. Maka kalau Anda cerita orang sukses, kamu tanggap, kamu atau kita wawancarai, pasti ada saja ceritanya bagaimana dia mencapai level itu. Tetapi kalau orang gagal, pasti ada saja alasan kenapa dia tidak bisa mencapai kesuksesan yang diinginkan. Jadi dia selalu kelebihan satu cara untuk orang sukses dan kelebihan satu alasan. Mari kita lihat di dalam tantangan ini. Jadi saya datang di sini ada tahun 2002, lapor, dan saya tidak bisa diberi mata kuliah pada waktu itu, sehingga saya pulang kembali ke Padang. Dan saya tetap mengajar di Padang. Akhirnya baru tahun 2003 saya dapat mata kuliah di sini. Tetapi yang saya temukan, karena pengalaman di Padang itu di perguruan tinggi negeri dan pernah menangani proyek Bank Dunia keempat di Indonesia sehingga mahasiswanya lebih terpilih, itu level keaktifan dan keseriusan mahasiswa itu berbeda. Dasar itu yang menjadi bahan perenungan saya. Ketika saya masuk tahun 2003-2005 itu, saya merasa mahasiswa kita itu bermalas-malasan untuk masuk kuliah. Benar atau tidak, silakan Anda validasi. Kalau salah, beri kritikan ke saya. Sampai saat ini pun masih saya temukan mahasiswa itu kalau kuliah sering arisan. Padahal sudah selalu saya ingatkan, yang nama arisan itu kan kalau kita bayar belum tentu dapat, kan itu kan. Sedangkan orang arisan lebih banyak tidak dapat daripada dapat. Dampaknya apa? Mahasiswa arisan pasti prestasinya KO. Kenapa? Antara lulus dengan tidak lulus sering banyak tidak lulusnya. Kecuali dosennya maha pemurah. Dan itu bentuk kebohongan. Ketika diberi tugas, walaupun tugasnya itu sudah sebagian dimulai dikerjakan di kelas, minggu depan masuk kembali, kalau ditanya siapa yang selesai tugasnya, lebih banyak yang tidak ngacung daripada ngacung. Sebagian kecil selesai. Mahasiswa Indra semua, silakan validasi. Ini bisa dari responden kalau dia yang pernah kuliah dengan Pak Kumaidi. Nah, jumlah mahasiswa itu cenderung membengkak ketika ujian. Ini di 3 tahun pertama itu. Mahasiswa masuk nggak ada yang masuk, tetapi kalau ujian itu banyak sekali. Ini fenomena beberapa tahun yang lalu. Nah, pendekatan yang saya pilih ketika menghadapi kondisi begitu, saya membebaskan mahasiswa itu boleh masuk, boleh tidak. Prinsipnya boleh masuk, boleh tidak. Tetapi ketika ujian harus mencapai level kompetensi yang ditentukan. Ini sederhana saya ngomong di balik pintu, saya ngomong, anak-anakku sekalian, mahasiswa, kalau kamu itu sudah pinter, wes lulus kayak ben-ben. Sejak dulu sudah lulus. Lah kalau kamu belum pinter, kenapa tidak mau masuk? Mari kita tanda tanya. Adakah mahasiswa kita itu punya kesadaran untuk masuk? Kesadaran ini perlu kita bangun dengan sistem pembelajaran dan sistem aturan main yang ditetapkan oleh universitas dan fakultas. Ujian selalu saya pilih open book. Bahkan seringkali ujian 2 atau tahun lalu saya keluarkan sekarang. Lembar jawabannya ditempel di papan, diujikan lagi, masih banyak mahasiswa yang nggak bisa jawab. Padahal jawabannya sudah ditempelkan. So what? Ada apa dengan Anda semua, anak-anakku mahasiswa? What kind of character that you have in this event? Mari kita bangun. Ya. Dan kenyataan yang saya hadapi adalah
siapapun yang mengerjakan tugas dan berlatih pasti bisa menyelesaikan soal ujian. Karena apa? Ujian yang di open book kan tadi adalah materinya pasti sudah diajarkan, sebagian yang dikerjakan sudah ditugaskan dikerjakan. Yang namanya bisa itu bukan mesti angkanya sama, kalau itu berkaitan dengan angka atau bentuknya sama, tapi kompetensinya sama. Nah, langkah yang saya cari dulu ketika mahasiswa malas begitu, saya dulu di 3 tahun pertama seringkali mencari mahasiswa. Jadi bukan mahasiswa mencari profesor, tapi pengalaman saya di UMS ini profesor mencari mahasiswa. Gedung itu jadi saksi, saya naik turun lantai sebelah kiri saya, gedung psikologi yang melintang timur ke barat itu. Dan kalau tidak ketemu mahasiswa, saya lapor kepada dekan. Pak Dekan, waktu itu Dr. Yadi, waktu Pak Yadi MM, karena belum dokter, saya lapor, Pak Yadi, saya sudah nunggu mahasiswa sekian lama, tidak ada yang datang, saya cari naik turun, nggak ketemu mahasiswanya, izinkan saya pulang, saya sudah mengerjakan tugas saya, walaupun tugas saya gagal saya lakukan untuk mahasiswa. Karena saya sudah datang dan sudah nunggu, dan nyari naik turun. Nah, mari kita pelajari faktor penyebabnya apa begitu itu. Ternyata mahasiswa ketika itu adalah senior citizen. Senior citizen itu adalah, kalau di Indonesia saya ini sudah masuk senior citizen. Kalau saya urus KTP saya, maka KTP saya itu seumur hidup. Tampaknya mahasiswa senior citizen itu ingin punya KTP UMS seumur hidup. Nah, ini kan problema sebagai orang yang ditugaskan untuk terlibat menjadi pendidik di sini, menjadi keprihatinan yang mendalam. Terus kita pikirkan pendekatan khusus. Nah, pola pendekatannya nanti kita bahas. Memulai kuliah dengan nasihat, ini salah satu bentuk yang saya pilih. Mahasiswa yang kuliah dengan saya pasti dapat nasihat. Nasihat pertama adalah jadilah mahasiswa yang berbakti kepada orang tua. Karena menurut agama saya loh ya, menurut agama saya berbakti di dunia ini kepada siapa saya harus berbakti, ajarannya adalah berbakti kepada orang tua. 3 kali kepada ibu, 4 yang keempat baru kepada ayah. Berarti berbakti pada orang tua itu paling tinggi. Itu sebabnya saya pulang ke Solo, bukan berhenti di Padang. Itu nasihatnya. Nah, nasihatnya kita uraikan. Saya tanya biasanya mahasiswa, ketika masuk ke UMS itu tujuannya apa? Menjadi sarjana atau ketemu sarjono? Mudah-mudahan yang sarjana. Itu selalu saya pakai istilah-istilah sederhana begitu, kritik secara halus. Nah, ini salah satunya gitu. Intinya apa? Mari kita bangun keyakinan kepada mahasiswa. Siapapun yang rajin berlatih pasti berhasil, dan siapapun yang malas peluang berhasilnya kecil, nanti peluang gagalnya lebih besar. Membangun kesadaran mahasiswa menjadi titik awal di dalam memberikan kuliah. Saya nggak tahu ini menjadi karakter atau apa, nggak tahu saya. Tentunya karakter positif, karakter Islami.